Kita juga ingin coba untuk masuk ke apa sih makna kerja gitu ya. Ini tadi, sorry. Ada orang punya prinsip, punya gambaran juga bisa berbeda-beda. Tapi yuk kita gambarkan sedikit gitu ya. Kalau secara umum, Nah, jadi ada orang yang bilang kerja itu rahmat gitu ya. Jadi aku bekerja ikhlas penuh syukur gitu ya. Kalian coba lihat, kalau kita lihat di internet, di YouTube, ada tren apa coba? Coba lihat sekarang. Hampir semua berita, khususnya di NCBC ya, apa coba? Yes, tren PHK. Perusahaan ini 800 orang, perusahaan ini 1000 orang, perusahaan ini bolak-balik setiap saya bukanya, oh ini dulu ya isinya. Ya. Jadi kalau kita masih bisa stay di satu company, kita masih bisa berkarya di sini, kita masih bisa mendapatkan sesuatu di sini, kita bersyukur loh melihat ribuan PHK yang harus muncul di Indonesia. Dan tren itu katanya sampai akhir tahun ini akan terus berimbas. Kebanyakan memang di bidang-bidang atau di area tekstil, sepatu, tapi mulai keimbas yang lain juga tuh. Daya beli semakin turun, ya. Problem-problem keuangan dunia juga belum pulih gitu ya. Artinya apa? Yuk kita mulai berpikir, wah bersyukur saya bisa kerja. Satu ya, jadi ada sesuatu yang kita harus syukuri gitu ya. Lalu yang kedua, kerja adalah aku bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saya mau nanya dulu nih, tanggung jawab itu apa sih mas? Tanggung jawab, ini harus ngerti bahasa juga ya. Jangan, saya tanggung jawab. Tapi kita nggak ada tanggung jawabnya naon sih? Apa coba? Definisikan dulu. Menerima konsekuensi, berani juga untuk apa yang dilakukan adalah bentuk untuk ya tadi sifat profesionalitas juga. Untuk secara main on business ini adalah tanpa harus dipikir otak kita sudah bekerja. Katakanlah yang paling sederhana tentang jam 8 itu sudah melakukan misalnya tanggung jawab untuk manage secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke, good. 100.000 nih. Ya. Tanggung jawab yang paling mudah itu adalah bahwa kita harus memahami konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. Tadi juga ada sampainya Mas Joko tadi ya, tentang konsekuensi hubungan sepatu giwat ya. Apa yang kita lakukan berdampak terhadap apa yang kita dapatkan. Itu namanya responsible. Jadi kenapa kadang-kadang kita mulai mikir gitu setiap hari gitu ya. Kalau saya buat keputusan begini, apa ya konsekuensinya, apa resikonya. Jadi nggak ngasal kayak hitung kancing ya. Kan kadang-kadang banyak orang, ini yang mana ya bagusnya, A, B, C aja lah. Nanti hitung kancing lagi A, B, C, D, A deh. Nah, kita nggak bisa begitu, di level kita harus berpikir. Karena setiap keputusan kita, impact buat perusahaan, buat kita pribadi juga pasti ada. Ya, itu yang dimulai tanggung jawab itu seperti itu. Ya. Oke, ini ada satu juga prinsip seperti itu. Lalu yang ketiga, nah ini yang agak jarang ya orang pahami ya. Kerja adalah panggilan. Apa itu panggilan itu apa sih? Kalau dalam bahasa kita calling. Jadi kalau kita pahami ya, kalau kita renungkan secara filosofi gitu ya, sebenarnya setiap orang itu lahir dengan apa? Kemampuan masing-masing. Artinya apa? Kalau saya dilahirkan dengan kemampuan tertentu, apa maknanya buat saya? Coba, apa maknanya? Sorry ya. Iya. Maksud saya gini Bu, tadi benar bagus ya. Setiap orang berbeda, punya keunikan masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Artinya apa? Contoh kalau saya lahir dengan kemampuan IQ yang tinggi. Artinya saya bisa ya nggak prosesnya. Berarti saya bisa aja. Bekerja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Yes. Jadi kalau saya punya kemampuan tahu IQ tinggi, wah saya kuliah S2 deh, kuliah S3 deh, supaya saya punya manfaat jauh lebih besar. Betul nggak? Oh kalau saya punya senang di bidang apa, oh berarti saya lebih cocok saya kembangkan ke bidang itu. Gitu kan ya. Jadi kembali ke profesi sebenarnya tadi ya. Jadi panggilan itu sebenarnya setiap orang itu sudah punya
porsinya masing-masing. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu ya, ini porsinya apa sih. Saya menjadi trainer itu sebenarnya bukan satu tiba-tiba sekonyong-konyong jadi trainer, enggak. Saya dulu kerja teman sama di perusahaan kerja gitu ya. Memang lebih banyak di manufacture ya. Bingung juga ini mau kemana sih arah hidup saya ini, mau ngapain sih dan lain sebagainya. Butuh perenungan. Saya orangnya introvert, very introvert. SMA kalau ketemu orang tuh udah malu, takut, waduh, serba nggak pede dan lain sebagainya. Tapi saya punya impian, apa yang saya bisa kontribusikan buat hidup saya ke orang lain, ya. Lalu dari berbagai macam pekerjaan saya menemukan, kayaknya saya doyan baca buku dan saya senang sharing. Tapi saya pemalu, gimana caranya ya? Tapi saya nggak sadar bahwa mungkin panggilan saya di bidang seperti ini. Waktu saya coba ke bidang training, saya happy bisa berbagi sama orang, saya happy bisa bantu orang, saya happy bisa membangun perusahaan orang lain dan lain sebagainya. Barulah muncul tuh, oh ini panggilan saya. Ya, even teman-teman juga sama. Apa sih panggilan saya nih? Nah, kalau orang udah menemukan ini, luar biasa tuh. Oh, saya sales. Saya harus jadi super sales. Gimana caranya ya? Sampai ketemu passionnya. Oh, saya bagian apa misalnya? Bagian marketing. Menemukan panggilan saya di bagian marketing. Oh, seneng marketing dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, panggilan tuh kurang lebih sampai ke situ, sampai terasa banget bahwa ya. Caranya gimana untuk kita tahu panggilan kita sudah ketemu atau belum? Ketika kita mengerjakan seberat apapun, kita tetap merasa happy, nikmat. Benar ya? Nah, itu berarti udah ketemu panggilannya. Tapi kalau kita kerja mengerjakan sesuatu yang ringan pun banyak mengeluh, aduh stres, aduh pusing nih, belum panggilannya nih. Jadi temuin panggilan kita apa sih yang kita harus lakukan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Lalu satu lagi yang terakhir, kerja adalah aktualisasi. Ya. Salah satu training yang tidak pernah membuat saya nyaman ketika mengajari training apa coba? Yang buat kadang-kadang jadi stres sendiri Pak, ikut depresi apa coba? Training apa? Saya ngajar nih, tapi saya jadi depresi. Training purna tugas pensiunan, karena isinya keluhan. Aduh Pak, saya nyesel dulu nggak begini. Aduh Pak, dulu ada pelatihan bagus saya nggak ikut. Dulu ada kesempatan saya, ya gimana? Saya bilang udah telat. Bapak udah usia begini mau ngapain? Saya tinggal tunggu nasib, tunggu pensiunan, ya sudah fight. Jadi isinya adalah berkeluh kesah. Kadang-kadang buat saya stres juga ya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau teman masih muda-muda gini kan saya kasih support, motivasi, enak tuh. Masih ada panjang untuk berkarir, untuk mengembangkan kemampuan. Tapi udah masa pensiun ya sudah. Nah, gitu ya. Jadi belajarlah di masa-masa kita masih usia produktif seperti ini, aktualisasikan seluruh kemampuan kita itu, jangan setengah-setengah. Be somebody. Jadilah sesuatu, jadilah orang berbeda. Nekat aja, coba ini, coba itu. Improvement, berani. Ada kesempatan dari perusahaan, oke siap Pak, saya coba gempur bisa-bisaan. Karena someday kita mengasah kemampuan kita untuk suatu hari kita bisa fight. Gitu kira-kira. Ya. Nah ini gambaran-gambaran yang perlu kita bangun ya sebenarnya. Kalau kita bicara tentang